Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara selalu diberkati, selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sesi perkuliahan pemerintahan dan otonomi daerah ini akan membahas tentang elemen dasar pemerintahan daerah. Minimal ada 6 elemen dasar pemerintahan daerah yang membentuk pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, yang pasti yang utama yaitu kewenangan atau pembagian urusan. Yang kedua ada kelembagaan. Yang ketiga ada personil. Yang keempat ada keuangan daerah. Yang kelima ada perwakilan, dan yang keenam ujung dari semua pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Nah, sebenarnya ini harusnya kalau mau menata pemerintahan dari situ dulu. Jadi dimulai dari penataan kewenangan dulu. Jangan dibentuk kelembagaan baru kewenangan gitu ya. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang bagaimana seharusnya kita melakukan penataan kewenangan untuk pemerintah daerah. Secara filosofi gitu ya, otonomi daerah itu ya, filosofi otonomi daerah itu bahwa keberadaan atau eksistensi pemerintah daerah itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara demokratis. Nah ini ya. Jadi pertama pada intinya adanya pemerintah daerah itu karena supaya rakyat sejahtera, tetapi secara demokratis. Nah, secara demokratis itu yang namanya demokratis itu berarti harus alon-alon asal kelakon. Nah, bedanya dengan otoriter itu cepat pengambilan keputusan. Kalau yang namanya demokratis harus pengambilan keputusan itu mengikut sertakan berbagai pihak. Nah, demikian juga di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan daerah itu harus mengikut sertakan berbagai pihak. Oleh karena itu ya harus sabar gitu ya, karena harus diikut sertakan semua. Nah, itu filosofi otonomi daerah yang pertama. Yang kedua, setiap kewenangan atau urusan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi. Jadi kita pernah membahas tentang bagaimana sistem desentralisasi kita itu yang sifatnya general kompeten, artinya seluruh kewenangan itu diserahkan ke daerah kecuali yang ditentukan lain berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu untuk kewenangan pemerintah pusat. Jadi kewenangan pusatnya apa, sisanya itu diserahkan ke daerah. Ya, itu yang terjadi. Oleh karena itu ya sekarang bolanya itu ada di pemerintah daerah. Bagaimanapun juga meningkatkan kesejahteraan itu ada di pemerintah daerah, karena hampir seluruh kewenangannya itu diserahkan ke daerah. Itu filosofi yang kedua. Yang ketiga yaitu kesejahteraan itu dapat dicapai melalui pelayanan publik. Jadi harusnya kesejahteraan itu hanya dicapai melalui pelayanan publik. Nah, apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik ada yang bersifat pelayanan dasar atau biasanya basic service, dan ada yang bersifat pengembangan sektor unggulan atau core competence. Nah, jadi pelayanan publik ada dua itu. Jadi ada yang bersifat pelayanan dasar. Nah, untuk pelayanan dasar ini hampir seluruh daerah, apakah itu provinsi atau ke kabupaten kota, itu
nampaknya menerima yang sama gitu ya, kewenangan itu seluruhnya sama gitu ya. Tapi untuk pengembangan sektor unggulan gitu atau kegiatan-kegiatan ekonomi gitu ya biasanya berbeda sesuai dengan eh, kondisi daerah itu sendiri, sesuai dengan kemampuan itu sendiri, sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu sendiri gitu ya. Tapi pada dasarnya pengembangan sektor unggulan itu merupakan sintesis dari PDRB, improvement, dan pemanfaatan lahan. Jadi intinya ada tiga itu. Suatu daerah menerima kewenangan di bidang pengembangan sektor unggulan atau bidang kegiatan ekonomi, apa dilihat dari PDRB-nya apa yang paling tinggi gitu ya. Lalu setiap penduduk itu bekerjanya di sektor apa. Kalau misalkan di PDRB di situ yang paling tinggi pertanian. Ya, terus penduduknya sebagian besar lapangan kerjanya pertanian. Nah, lahannya digunakan untuk pertanian. Berarti sebenarnya sektor unggulan di daerah tersebut adalah pertanian, gitu ya. Jadi bisa tidak kalau seandainya misalnya kita mau membangun pariwisata, ya kalau PDRB pariwisata itu tinggi, ya bisa. Kalau banyak orang yang bergantung dari sektor pariwisata itu, kerjaannya ya bisa. Apalagi kalau memang banyak yang lahan-lahannya digunakan untuk pariwisata, berarti itu dari sektor unggulan. Nah kalau tidak ya lebih baik jangan gitu ya, lebih baik. Kecuali satu lagi mungkin ada potensi gitu ya, ada potensi. Nah itu sebenarnya penentuan dari apakah suatu daerah itu menerima kewenangan di bidang sektor unggulan itu ya. Ya, ini pelayanan publik itu biasanya menghasilkan output. Outputnya apa? Outputnya itu bisa berupa public good dan public regulation. Nah, sekali lagi output dari pelayanan publik itu dua, ada yang namanya public good dan public regulation. Apa sih public good itu? Nah, public good itu bisa berupa jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pasar gitu ya, terminal, irigasi. Itu yang dimaksud apa? Contoh-contoh dari public good. Sedangkan public regulation ya ini seperti akte kelahiran, akte perkawinan, akte sertifikat tanah atau sertifikat tanah gitu ya, KTP, KK, IMB, HO dan lain-lain lagi yang sifatnya untuk regulasi. Kenapa sih kata regulasi? Ya misalnya KTP itu kan untuk supaya hidup lebih teratur. Kalau KTP, bayangkan kalau misalkan KTP tidak ada KTP, mungkin setiap orang akan bertindak seenaknya saja nanti. Di KTP-nya apa, kalau ada KTP kan orang bisa kawin aja semua, ngaku bujangan, ngaku perawan gitu, ngaku janda, ngaku duda kan gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya KTP di situ kan ditunjukkan, oh itu status apa, misalnya salah satu contohnya. Izin gangguan HO misalnya, kalau kita ada pembangunan ya tentu saja harus ada perizinan. Kenapa? Proyek misalkan pembuatan perumahan saja pasti akan mengganggu lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu harus ada izin gangguan. Nah itu kan sudah mengatur regulasi ya, untuk melakukan regulasi semacam itu. Nah pertanyaannya, apakah Pemda sudah menghasilkan public good dan public regulation yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, baik itu pelayanan dasar maupun pelayanan pengembangan sektor unggulan. Nah pertanyaan itu mungkin juga harus dijawab sendiri ya oleh kita. Nah, kita tahu bahwa di dalam kewenangan yang atau urusan yang
serahkan dari pusat ke daerah itu adalah urusan-urusan yang berada di lingkungan eksekutif, artinya berada di lingkungan kekuasaan presiden. Nah itu ya, jadi bukan lagi kekuasaan yudikatif atau kekuasaan legislatif. Sekali lagi, kenapa ada di daerah itu ada DPRD? Nah itu sebenarnya termasuk juga kekuasaan eksekutif itu sebenarnya ya, walaupun fungsi legislatif di situ. Tapi kalau dirunut ke atasnya itu masih dalam kekuasaan eksekutif atau di bawah tanggung jawab dari Presiden Republik Indonesia, gitu ya. Seperti kita ketahui, kekuasaan presiden itu adalah presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kekuasaan pemerintahan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, ini ada desentralisasi kita sudah bahas, dekonsentrasi kita bahas, dan tugas pembantuan sudah kita bahas. Jadi ke arah sana. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi walaupun urusan atau kewenangan itu sudah diserahkan ke daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, tapi kalau urusan kebijakan dasar tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi buatan peraturan itu tetap dipegang oleh pemerintah pusatnya, kebijakan dasar. Kenapa? Ya kalau dilepas semua, tidak ada lagi kekuasaan pemerintah pusat di setiap kewenangan itu, maka daerah sudah menjadi negara yang merdeka. Sekali lagi, kalau diserahkan semua tanpa ada kewenangan pemerintah pusat di daerah, maka tidak ada itu yang lagi kewenangan pusat, maka negara itu sama dengan daerah itu jadi sama dengan negara merdeka. Oleh karena itu, kekuasaan untuk menentukan kebijakan dalam urusan pemerintahan itu tetap sebagai salah satu wujud negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Satu lagi kekuasaan itu ya, urusannya yang selain kebijakan dasar juga urusan pengawasan dan pembinaan itu. Jadi pembinaan itu termasuk di dalamnya pemberdayaan, pengawasan itu juga menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Sehingga tidak semua kewenangan berarti langsung dilepas saja begitu ke daerah, tapi pemerintah pusat pun tetap melakukan pembinaan, melakukan pelatihan, melakukan bimtek, itu pemberdayaan. Nah, itu masih menjadi urusannya pemerintah pusat. Ya, kenapa ini perlu dilakukan? Ya supaya tujuan dari otonomi daerah tadi bisa tercapai. Sekali lagi, apa? Supaya tujuan otonomi daerah itu bisa tercapai. Kenapa kebijakan dasar perlu dibuat oleh pemerintah pusat? Ya supaya kerangka pembangunannya jelas. Ya, daerah itu jangan bertindak sendiri-sendiri gitu kan, tapi harus ada kerangka dasar, kebijakan dasar yang ada di pemerintah pusat. Nah, itu yang saya kira yang sangat penting. Di samping tadi, supaya yang program-program itu tetap diawasi, dikendalikan, dimonitor dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Nah, itu tiga hal itu berarti masih ada di tangan pemerintah pusat. Ada lagi satu lagi, kalau dilihat dari prinsip-prinsip pengembangan urusan pemerintahan itu, ada juga ya urusan-urusan yang secara eksternalitas gitu ya, mencakup kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia atau cakupan wilayah seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan seluruh dunia, pengaturan kewenangannya, maka itu pun harus masih berada di tingkat pusat. So, baik gimana kalau sebuah urusan daerah langsung dengan negara lain gitu kan?
atau dengan daerah lain itu bisa bentrok. Oleh karena itu kalau urusan-urusan macam itu masih ada di tangan pemerintah pusat. Jadi minimal ada 4 itulah gitu ya. Satu kebijakan dasar, satu pembinaan atau pembudayaan gitu, ada pendidikan dan pelatihan, yang satu lagi pengendalian dan pengawasan itu masih tangan pemerintah pusat, dan satu lagi tentang yang tadi yang lintas tadi ya, lintas daerah dan lintas negara, itu urusan-urusan itu masih di tangan pemerintah pusat gitu ya itu. Nah itu yang sampai. Lalu yang jangan lupa ya, itu bahwa presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah ini makanya, jadi berhasil atau tidaknya itu tanggung jawabnya ada di pundak presiden. Oleh karena itu presiden itu berserta jajaran itu bisa melakukan apa saja supaya dia bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Nah, itu sebenarnya ke sana. Nah, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri atau kepala pemerintah kepala lembaga pemerintah non kementerian. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah, kabupaten, kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi kalau untuk provinsi pengawasannya itu oleh kementerian-kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian gitu ya. Tapi kalau untuk daerah itu pemerintah pusat itu dekonsentrasikan, melegasikan kekuasaan untuk melakukan pengawasan itu kepada pundak seorang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah ini di dalam undang-undang terbaru itu ada juga seperti zaman undang-undang nomor 5 tahun 74 ya, kekuasaan yang sifatnya kepala wilayah gitu ya, sebagai kepala wilayah gitu ya. Nah ini. Nah, pembinaan dan pengawasan secara nasional itu dikoordinasikan oleh seorang menteri. Nah, urusan-urusan pemerintahan itu sekarang ini ada 3 kategori urusannya. Ada 3 kategori urusannya, yaitu urusan pemerintahan dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, yang kita pernah bahas ada urusan agama, urusan politik luar negeri, urusan fiskal, moneter, pertahanan, keamanan, dan justisi itu mutlak menjadi urusan-urusan pemerintah pusat. Demikian juga yang kedua itu ada urusan-urusan pemerintahan yang sifatnya kongruen. Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota. Yang mudah saya contohkan misalnya urusan pendidikan. Ya, urusan pendidikan. Kalau kita ketahui ada pembagian itu secara kongruen. Satu ya, kebijakan dasar tetap ada di tangan pemerintah pusat. Urusan pembinaan gitu ya, pemberdayaan dan urusan pengawasan gitu ya ada tangan pusat. Itu. Nah, tapi untuk pendidikan tinggi itu urusan pendidikan tinggi itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pendidikan menengah atas, apakah itu SMK atau itu SMA, itu sekarang ini ada di tangan pemerintah provinsi. Sedangkan urusan untuk pendidikan dasar, baik itu SLTP maupun SD, sekarang itu ada di tangan kabupaten. Ada lagi urusan pendidikan luar sekolah. Nah, sekarang pun ada di tingkat kabupaten. Nah, itu sebenarnya urusan kongruen semacam itu. Nah, jadi ada juga yang kongruen. Jadi tidak seluruhnya urusan itu ternyata diberikan kepada daerah, provinsi maupun kabupaten. Tapi terbagi gitu, ada yang sifatnya kongruen semacam itu. Yang urusan peran kongruen ini yang serahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi. Nah, urusan-urusan yang secara kongruen ini diberikan ke daerah, tadi misalkan urusan pendidikan SLTA gitu ya, menengah atas,
itu isi otonomi daerah itu. Misalkan pendidikan dasar, apakah itu eh, STTP maupun SD, itulah menjadi isi otonomi daerah gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah urusan-urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini jadi ada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, misalnya urusan dalam bagaimana supaya menjaga keutuhan NKRI, bagaimana menjaga pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 secara murni dan konsekuen. Itu menjadi urusan pemerintahan di tangan presiden. Nah, sekali lagi ini di dalam urusan absolut yang sudah saya sebutkan, yaitu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama gitu ya. Dalam penyelenggaraannya pun kadang-kadang ini pemerintah pusat tuh bisa ditangani oleh pusat sendiri, tapi kadang-kadang juga diserahkan atau dilimpahkan ke aparatnya di daerah gitu ya. Jadi misalnya ini ada yang dilaksanakan sendiri, luar negeri dilaksanakan sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang dilimpahkan kepada institusi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Nah, urusan-urusan pemerintahan yang kongruent itu pada dasarnya dibagi sekarang ini ada urusan pemerintahan wajib dan ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan ini adalah urusan yang sifatnya pengembangan sektor unggulan atau yang sifatnya untuk mata pencarian kehidupan juga itu. Nah, urusan wajib sendiri, ini urusan wajib itu berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada juga yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Jadi urusan wajib ada dua, ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pemerintahan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang substansinya itu merupakan pelayanan dasar. Misalnya kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sosial, ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pertanahan. Nah, ini untuk pertanahan itu ada dua ya. Pertanahan itu kalau untuk pemanfaatannya ada di daerah, tapi kalau administrasi pertanahannya tetap ada di tangan pemerintah pusat. Jadi ada pembagian juga kongruan itu ya. Kalau administrasi pertanahannya ada di tangan pemerintah pusat melalui tangannya itu adalah BPN ya. Ada juga administrasi pendudukan serta sipil yang saya sudah katakan. Ada juga pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, operasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga. Sedangkan urusan wajib yang bukan merupakan pelayanan dasar seperti penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik. Nah, statistik juga statistik dasar ada di BPS, statistik untuk pembangunan ada diserahkan kewenangannya ke daerah gitu ya. Persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan itu juga menjadi urusan yang diserahkan ke daerah tapi bukan wajib tapi bukan pelayanan. Jadi wajib ada juga itu ya. Sedangkan urusan pilihan atau urusan pengembangan sektor unggulan itu berkaitan dengan sektor-sektor seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Nah, itu termasuk urusan pilihan. Jangan lupa bahwa urusan-urusan pilihan itu tidak setiap daerah harus melaksanakannya. Kalau tidak senyata-nyata ada urusan itu di daerah tersebut atau sekali lagi tidak ada potensi ya jangan diurusi gitu ya. Artinya nanti dalam kelembagaan nggak usah ada gitu. Ya, nantinya itu nggak usah ada dalam plan. Nah, di dalam menentukan pembagian
urusan kongruen itu ada beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yang menjadi suatu urusan itu sebaiknya diserahkan ke pusat, ke provinsi, atau ke kabupaten kota. Nah, jadi kongruen itu ya, mana kita. Nah, ini berkaitan prinsip yang pertama itu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas kan sekali lagi ada dua, ada internal dan ada eksternal. Nah, akuntabilitas ini secara eksternal, artinya kira-kira ini kalau urusan itu mudah dimintai pertanggungjawabannya itu ke siapa gitu. Ya, mudah dimintai pertanggungjawaban siapa. Kalau suatu urusan itu diserahkan ke mana? Misalkan urusan pendidikan dasar itu kira-kira apa yang lebih tepat ya, yang mudah dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya rakyat minta pertanggungjawaban itu yang lebih mudah kemana gitu. Nah, itu. Jadi termasuk juga urusan kesehatan. Nah, itu misalkan mana itu yang mudah rakyat meminta pertanggungjawaban, apakah ke pemerintah pusat atau ke pemerintah provinsi atau kabupaten kota gitu kan. Nah, ini sebenarnya kenapa misalkan tadi urusan kesehatan menjadi urusan wajib pelayanan dasar itu diserahkan ke kabupaten, karena ini secara akuntabilitas itu. Yang kedua secara efisiensi. Nah, ini sebenarnya urusan itu secara efisiensi diserahkan kemana nih? Pengelolaannya efisiensi itu kemana? Makanya ini ya sebenarnya ada hal-hal yang mungkin jangan-jangan tidak ke daerah gitu ya. Makanya dari awal itu ada desentralisasi, ada devolusi, ada dekonsentrasi, ada delegasi, ada privatisasi. Jangan-jangan lebih baik suatu urusan itu diserahkan ke pusat supaya lebih efisien. Misalnya urusan pengelolaan pelabuhan, bandara itu lebih baik kemana gitu ya? Secara untuk efisiensinya itu kemana gitu ya? Untuk pendidikan tinggi, nah itu. Apalagi kalau dilihat eksternalitasnya. Nah, prinsip yang ketiga itu dalam pembagian dalam urusan yang kongruen itu adalah eksternalitas. Eksternalitas itu berarti dampaknya kemana itu ya? Misalnya kalau SD itu dampaknya kemana? Ya mungkin tingkat desa. Jadi orang yang menerima pelayanan pendidikan dasar itu kemungkinan besar ya ada di tingkat desa gitu. Oleh karena itu akan lebih baik kalau itu ada di tangan pemerintah kabupaten atau kota. Bagaimana kalau SLTP? Kemungkinan besar SLTP pun kecuali kota besar tertentu gitu ya, itu masih di tangan kabupaten kota. Tapi kalau SMA itu bisa saja murid dari sekolah itu berasal dari kabupaten kota di luar kabupaten kota penyelenggara itu. Makanya akan lebih baik kalau nanti betul-betul otonomi finansialnya betul-betul diselenggarakan, akan lebih baik serahkan ke provinsi, sehingga APBD anggaran untuk pelayanan pendidikan SLTA itu ada di tangan provinsi. Siapapun yang bersekolah di lingkungan manapun gitu harusnya bisa gitu ya. Makanya ketika ada dalam penerimaan siswa baru gitu yang sifatnya reyonisasi, itu sebenarnya mungkin juga bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembagian urusan pemerintahan secara kongruen ini ya. Jangan-jangan seperti itu ya. Karena apa? Ini harusnya di tingkat provinsi, sehingga setiap orang itu berhak sekolah bukan hanya di kabupatennya, tapi juga kabupaten atau kota lain gitu. Kenapa anggarannya itu sudah ditangani oleh pemerintah provinsi gitu. Nah, itu prinsip itu ya yang namanya eksternalitas. Nah, selanjutnya yang keempat prinsip adalah kepentingan strategis nasional. Kepentingan strategis nasional. Jadi kira-kira kalau urusan itu untuk kepentingan strategis udahlah ke pusat saja gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada urusan macam itu. Nah, kriteria urusan pemerintah kongruen menjadi kewenangan pusat manakala ini ya. Jadi kalau tadi kan ada dasarnya tuh ada 4 itu kriterianya. Nah, sebenarnya uraiannya begini. Kalau urusan-urusan yang kongruen itu diserahkan pemerintah
pusat, maka satu nih syaratnya itu urusan pemerintah itu yang lokasinya lintas daerah, provinsi atau lintas negara. Itu seperti yang sudah saya katakan. Kalau itu eksternalitasnya, dampaknya itu lintas provinsi dan lintas negara, maka urusan itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang penggunaannya lintas daerah, provinsi atau lintas negara. Jadi kalau misalkan pendidikan tinggi kan kadang-kadang tidak, misalkan Unpad gitu ya, tidak hanya orang Bandung, tidak hanya Provinsi Jawa, tapi juga seluruh Indonesia. Nah, maka itu penggunanya itu karena lintas semacam itu, maka sebaiknya itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi atau lintas daerah negara. Nah, itu juga seperti tadi. Lintas ya dampaknya itu. Lalu urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, apabila dilakukan, bayangkan misalkan kalau pendidikan tinggi diberikan ke provinsi saja itu ya, lintasnya kadang-kadang mungkin tetap saja minta ke pusat gitu ya, susah juga ya nantinya. Lalu urusan pemerintah yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Jadi itu. Ya, jadi empat prinsip tadi sebenarnya sudah disebutkan yang ada di prinsip tadi. Yang bagaimana ini kewenangan urusan yang kongruen yang sebaiknya diserahkan ke provinsi. Nah, satu urusan yang lokasinya itu lintas daerah kabupaten kota. Misalnya pengelolaan air sungai, ada istilah das itu kan lebih baik ke provinsi itu ya, atau hutan yang lintas kabupaten. Nah, itu ini walaupun kadang-kadang kita juga sangat sulit misalnya ya, misalnya ada urusan-urusan yang lintas provinsi itu masih ditangani oleh kabupaten kota. Misalnya kalau urusan perhubungan ya, coba di sekitar ibu kota DKI Jakarta, urusan perhubungan masih di masing-masing, sehingga apa yang terjadi tumbang tindih kebijakan gitu ya. Kalau misalnya Bogor memberikan izin trayek ke sejumlah orang itu, perusahaan itu, nanti DKI begitu akhirnya semrawut gitu ya. Makanya sebenarnya untuk ibu kota itu dulu ada apalagi satu lagi ya, urusan sampah gitu ya, urusan penanganan banjir sungai itu. Makanya ya ada ide pada waktu zaman Pak Gubernur Sudoyo itu mau menciptakan megapolitan, jadi DKI, Bogor, Depok, Bekasi gitu ya, Tangerang itu menjadi megapolitan yang dipimpin oleh seorang menteri, karena koordinasi selama itu ya, kalau namanya koordinasi itu tidak dijalankan dengan baik, hasilnya yang namanya koordinasi kalau eksekusinya tetap ada di tangan pemerintah daerah masing-masing gitu. Nah, itu ya sangat sulitnya, makanya ada ide gitu ya. Sampai sekarang pun katanya sangat sulit ditangani gitu kan. Ya, karena itu masih menjadi kewenangan masing-masing. Sampah, perhubungan ya. Perhubungan itu lintas darat gitu ya. Itu juga semraut gitu. Karena tadi sebenarnya ada yang harusnya ditangani oleh provinsi, tapi kalau provinsi lain, tapi kalau ditangani itu ribet juga ya. Makanya perlu mungkin satu orang menteri itu ya. Nah, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten kota, ya, seperti SLRTA tadi ya. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten. Ya, tapi misalkan hutan kalau dibabat, nah, itu bisa berapa daerah gitu ya. Sebenarnya juga sampah juga begitu ya. Sampah bisa dibuangnya tidak bisa di perkotaan. Kalau di Jawa, misalnya di Jawa Barat ini, sampah di kota Bandung gitu ya, mau dibuang ke Cimahi rame, mau dibuang ke Padalarang rame gitu kan, nanti bisa rame. Nah, itu oleh karena itu harus lintas ini kewenangan pesawat. Nah, urusan yang penggunaan sebenarnya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Nah, ini itu. Nah, sedangkan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu sebaiknya adalah urusan yang lokasinya dalam daerah kabupaten kota itu sendiri. Yang kedua, urusan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten kota.
Jadi makanya itu ini. Jadi kalau puskesmas, kan nggak mungkin puskesmas itu dari kabupaten lain, maka itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Urusan yang pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten itu sendiri. Jadi manfaat tadi eksternalitasnya gitu ya. Dan urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten kota sendiri. Nah, satu lagi ini mengenai urusan pemerintahan umum. Ada urusan pemerintahan umum itu ini adalah urusan urusan yang menjadi urusan kepala pemerintahan, yaitu presiden, itu diserahkan ke masing-masing ya. Kalau di tingkat pusat ada di Kemendagri gitu ya, di Direktorat Jenderal Pemilihan Umum gitu ya. Nah, ini urusan pemilihan umum itu adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 45, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Indonesia. Itu urusan pemerintah umum ya. Lalu pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan kerukunan antar suku, intrasuku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Lalu juga urusan penanganan konflik sosial. Nah, ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada konflik-konflik tertentu ya ini tangannya pemerintah pusat. Lalu ada koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Kita tahu ada dekonsentrasi gitu ya. Ada kemudian agama, ada pertahanan, ada keamanan, ada justisi gitu ya. Lalu ada fiskal dan moneter. Nah, itu ada luar negeri, kadang-kadang ada di tangan di daerah. Nah, itu perlu di koordinasinya itu bukan pemilihan umum ya. Lalu juga ini untuk itu prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan, keadilan, keistimewaan, khususan potensi serta keragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Nah, ini untuk pelaksanaan ke sana ya. Lalu juga pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir itu pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah instansi terkait itu menjadi urusan pemerintahan umum. Saya kira itu dulu ya yang berkaitan dengan penataan kewenangan. Mungkin akan kita bahas lagi tentang penataan kewenangan itu pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.